Oke lah ya, baik kita lanjutkan kembali ya pertemuan hari ini. Ya, berkaitan dengan penyusunan kamus data ya. Ya, jadi penyusunan kamus data ini berguna ya di dalam menyusun ya suatu data flow diagram yang sudah tersusun ya. Artinya konteks diagramnya sudah, kemudian data flow diagramnya sudah, lanjut diikuti dengan perancangan, yaitu perancangan output. Ya, jadi kalau bicara perancangan output, maka kita berbicara mengenai ini ya, berbicara mengenai kamus data. Nah, jadi kamus data itu asalnya dari data flow diagram, ya, data DFD ya. Jadi DFD yang menggambarkan proses data, aliran data, penyimpanan, struktur dan juga elemen serta juga katalognya, gitu ya. Jadi kamus data di sini adalah apa ya? Suatu referensi ya bagaimana data itu bekerja sehingga nanti membentuk metadata. Nah, jadi di sini mendapatkan data dan juga mengkoordinasikan data, termasuk di dalamnya adalah suatu bagian dari membuat suatu terminologi dari masing-masing yang berbeda di dalam suatu organisasi sehingga menjadi satu visi, ya, satu pemahaman yang disebut dengan kamus data ya. Nah, di sini kenapa kamus data itu diperlukan? Ya. Nah, ada beberapa alasan kenapa kamus data itu diperlukan. Yang pertama adalah untuk dokumentasi, ya syaratnya. Yang kedua adalah mengeliminir tumpang tindihnya data. Nah, jadi kalau sudah disusun kamus data, ya, maka terhindarlah tumpang tindih data. Kemudian juga sebagai alat validasi, ya, bahwasanya yang digambar ya data flow diagramnya itu sudah benar ya. Kemudian juga sebagai titik awal dari mengembangkan layar ya dan juga laporan, dan juga kamus data itu tujuannya adalah penyimpanan file ya dan juga mengembangkan dari data flow dan diagram. Lalu yang paling penting juga yaitu CRID XML, Extra Markup Language ya, artinya paket bahasa, yaitu paket bahasa web ya kalau sudah adanya kamus data. Nah, inilah pentingnya kamus data itu dibangun ya. Nah, jadi kamus data di sini dikatakan dengan sebagai repositori data. Jadi repositori data yaitu mengkoleksi ya data yang besar dalam sebuah informasi. Ya, termasuk di dalamnya adalah informasi mengenai data ya, data dalam sistem, kemudian prosedur logis dan juga menyusun tampilan output ya berupa tampilan layar dan juga tampilan laporan ya dan juga hubungan data. Nah, kalau kita lihat di sini bagaimana data itu berhubungan. Ya, kalau data itu berhubungan ya kalau misalnya kamus data itu asal mulanya dari aliran data ya dan juga penyimpanan data. Nah, jadi aliran data dan juga penyimpanan data itu terdiri dari beberapa struktur data dan punya elemen data ya. Nah, itu dikatakan dengan kamus data dan hubungannya dengan data flow diagram ya. Nah, jadi kamus data di sini kategorinya bisa berupa data flow, ya, data structure, data elemen dan juga data store. Ya, data structure, data flow, data structure, data elemen dan juga data store. Nah, jadi dalam mendefinisikan kamus data itu harus ada ID, ya, identification number, kemudian juga unique descriptive name, ya, kemudian juga general descriptive of data flow, ya. Nah, inilah definisi ya dari data flow ya. Jadi yang dialirkan adalah aliran data ya. Nah, jadi contohnya ya bagaimana data itu dialirkan. Kalau kita ngisi formulir, maka yang diisi itu ada mulai dari tanggal gitu kan, deskripsi barang, jenis barang, itu data gitu kan. Katalog misalnya, itu adalah data. Ya, jadi dari katalog tersebut nanti akan digambar gitu ya. Nah, strukturnya.
Jadi strukturnya itu terdiri dari struktur yang besar sehingga dan juga struktur yang kecil, gitu ya. Dan juga dalam menggambar kamus data tidak lepas dari bahasa simbol, ya. Bahasa simbol. Ada namanya equal, simbol sama dengan. Maknanya apa? Is composed of, gitu ya. Artinya bagian dari, gitu ya. Atau juga simbol data n, ya sign, ya bermakna dan, ya. Kalau dia tanda sign itu bermakna dan. Nah, kalau tandanya kurung kurawal bermaknanya repetitif elemen, ya. Kalau tandanya seperti ini itu situasi lain, ya. Kemudian juga kalau seperti ini opsional, ya. Nah, itu simbol-simbolnya. Jadi simbol dari kamus data itu ya menggambarkan dari suatu dokumen katalog, gitu ya. Jadi dari dokumen katalog dan juga structural record. Jadi structural record di sini ada nama, ada alamat, ada nomor telepon, ya. Jadi record struktur tersebutlah berbeda antara satu sistem dengan sistem lainnya, gitu ya. Contohnya ini struktural record, ya. Nama pelanggan. Nama pelanggan itu apa saja kamus datanya. Nama pelanggan plus, gitu ya, nama tengah, nama akhir, gitu ya. Alamat terdiri dari apa? Street, ya, alamat plus apartemen, city, state, zip, ya. Nah, ini dia strukturnya, ya. Nomor telepon, ya, ini strukturnya. Kemudian juga struktur logis dan struktur fisik. Jadi kalau kita menggambar kamus data tidak lepas dari namanya oret-oretan, gitu ya. Oret-oretan atau sudut pandang, ya. Sudut pandang bisa sudut pandang logis dan sudut pandang fisik. Kalau sudut pandang logis itu menunjukkan dari suatu kebutuhan data di mana menunjukkan dari suatu operasi, ya, secara fisik termasuk di dalamnya beberapa elemen-elemen yang diimplementasikan. Nah, struktur data secara fisik di sini itu ada fil-fil, ya, di dalamnya, ya. Ada fil-fil di dalamnya dan kode tersebut yang berbeda antara satu kode dengan lainnya. Nah, kalau kita lihat di sini beberapa elemen data, ya. Beberapa elemen data di namanya adalah elemen, kemudian alias, ya. Jadi kalau kita mau menggambarkan dari suatu karakteristik data, isinya ini, ya. Dan elemen data itu ya sifatnya adanya optional entry, ya. Artinya yang sifatnya pilihan, ya. Nggak mau kita isi nggak apa-apa, ya. Nah, itu namanya elemen, ya. Nah, berikutnya ya contoh lagi. Nah, ini yang bahasa Indonesia, ya, saya berikan. Jadi setelah artinya mekanisme kamus data itu setelah tersusunnya di FD, ya. Di FD-nya sudah lengkap, kemudian di FD-nya sudah kita buat konteks diagram, ya. Maka kamus data itulah mengisinya, ya. Jadi kamus data mengumpulkan dan mengkoordinasikan istilah data dan menjelaskan arti setiap istilah yang ada pada kamusnya. Jadi kamus data itu, nah inilah ya, di FD-nya sudah siap, lalu jadilah kamus data, ya. Begitu juga ada penyimpanan data, maka ada kamus data. Jadi setiap ada formulir ada kamus data, ya. Setiap ada penyimpanan ada kamus data, ya. Setiap ada database ada kamus data. Nah, jadi masing-masing struktur rangka, ya, struktur tulang dari isi dari file, ya, penyimpanan. Nah, ini contohnya, ya, bagaimana formulir deskripsi, ya, order pelanggan, ya. Jadi order pelanggan, deskripsi pelanggan, sumber, kemudian jenis aliran, ya. Nah, itu kamus datanya. Nah, jadi kalau kamus data tadi simbol sama dengan artinya apa? Terdiri dari, ya, consist of, ya, plus dan, ya. Ini simbol kurung kurawal repetitif, pengulangan, ya. Simbol seperti ini situasi tertentu, ya. Simbol seperti ini elemen yang bersifat pilihannya. Nah, jadi kalau kamus data itu order pelanggan. Nah, jadi kalau dia order pelanggan itu kan dari satu formulir, ya. Dari satu formulir, ya bagaimana formulir itu bisa digambarkan strukturnya. Jadi pada saat perancangan ya tinggal isi. Isinya apa? Nomor pelanggan, plus nama, plus alamat, plus telepon, plus kode barang, plus tanggal order, plus item order, jumlah barang, plus pajak,
cara bayar, jenis kartu, nomor kartu, dan masa berlaku ya. Item orderan yang tersedia ya, jumlah yang diorder, kode item, deskripsi item, ya ukuran, warna, harga, dan juga total item ya. Kemudian cara bayar ya. Jadi cara bayarnya sifatnya bisa opsi. Nah, jadi kalau kurung kurawal tadi kan, kurung kurawal ini kan artinya salah satu dari situasi ya. Salah satu dari situasi kita bayarnya pakai apa? Pakai cek, kredit, pakai Wesen ya. Kalau pakai kartu kredit ya pilihan gitu ya. Pakai Mastercard, Visa Card, American Express ya, biasanya Visa Card ya misalnya. Nah, jadi ketika merancang input pembayaran ini ya, pada saat input itu maka yang diinput adalah ya perhitungan jumlah yang dibayar ditambah dengan jumlah yang ditanggung, jumlah tanggungan ya. Jadi pembayarannya adalah gaji kotor ditambah PPh ditambah jam sostek dan gaji bersih ya. Nah, elemen-elemen data ya dalam kamus data berupa identitas elemen, ya nama elemen dan juga alias ya. Nah, ini yang di input. Nah, silakan kalau ada yang mau diskusi. Nah, jadi di situ mau dia sales order ya, mau dia purchase order, kan itu kan masing-masing ada dokumen sumbernya ya. Nah, jadi kalau dia dokumen bukti terjadinya penjualan apa? Ada sales order gitu ya. Kalau misalnya bukti adanya transaksi pembelian apa? Yang namanya purchase order PO gitu kan. Nah, PO itu punya kamus data, sales order punya kamus data. Apa lagi? Pembayaran gaji ada kamus data ya. Nah, itu dia. Jadi kamus data itu dengan kata lain yang menggambarkan struktur dari data flow diagram ya. Nah, itu. Silakan kalau ada yang mau berdiskusi. Ada? Ada? Silakan. Nah, cukup jelas ya. Nah, jadi elemen-elemen data itu ada identitasnya, nama elemen, dan juga aliasnya ya. Nah, itulah sekilas ya mengenai kamus data. Baik, kita lanjutkan kembali dari topiknya, ya, yaitu mengenai nah, ini tadi ya. Nah, Elias tadi ini. Nah, jadi Elias di situ ada elemen ya. Jadi elemennya deskriptif dan sifatnya unik ya, itu. Jadi elemen itu pun sendiri harus ada ukurannya, panjangnya berapa ya, lebarnya berapa ya, ini dia. Jadi kalau misalnya nama orang itu berapa abjad paling banyak? Ya misalnya 50 gitu ya. Nah, jadi ketika mengisi maksimal 50. Kalau misalnya nggak bisa, maka dikurangi ya. Silakan kalau ada yang mau berdiskusi tentang kamus data. Nah, jadi di sini terlihat ya bagaimana pengisiannya kamus data tersebut ya pada masing-masing dari data, yaitu setiap elemen dan juga struktur datanya dibuat secara uniknya. Jadi nggak boleh sama. Kalau dia sama, nggak bisa diterima ya, artinya nggak masuk. Oke ya. Jadi dengan demikian kesimpulannya, kalau mau membuat kamus data ya siapkan dulu konteks diagramnya, siapkan dulu ya data flow diagramnya ya. Nah, jadi ini memang kamus data ini pelajarannya apa ya, programmer gitu ya. Cuman kan kita akuntan ya harus mengetahui gitu ya. Yang dikerjakan oleh programmer itu adalah salah satunya kamus data ya. Baik, ada yang mau didiskusikan silakan. Ada?